Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah, dan untuk menambah keberkahan mari juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa bulan Rajab sudah berlalu dan sekarang kita sudah hari yang ketiga di bulan Sya'ban, dan insya Allah tidak sampai 1 bulan lagi. Kalau hitungan kalender Masehi 28 Februari malam 1 Maret insya Allah kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Nah, namun saya tidak akan fokus kepada masalah puasa. Namun ada satu doa ketika memasuki bulan Rajab, bahkan ketika kita masih di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, sering kita mendengar doa, bahkan mungkin kita sendiri sering mengungkapkan satu doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau diterjemahkan secara bebas, doa ini artinya adalah Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan darimu ya Allah kepada kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan ya Allah usia kami bisa memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terus terang banyak buku-buku hadis saya baca tentang riwayat atau perawi doa ini. Memang tidak ada riwayat yang sahih tentang doa ini. Tapi persoalannya adalah, bolehkah kita berdoa walaupun tidak ada riwayat yang sahih dalam hadis? Bahkan banyak ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Ada mengatakan begitu, yaitu hadis yang secara riwayat adalah lemah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hadis lemah seperti ini misalnya secara riwayatnya bisa kita jadikan doa? Itu yang pertama kali yang harus kita pahami dulu. Doa itu ada 2 macam. Satu, doa yang terbaik yang disebut dengan adalah doa itu dengan sebutan al-maksurat. Itu satu. Yang kedua, doa itu adalah disebut dengan istilah ghairul maksurat. Apa itu maksurat? Al-maksurat itu adalah doa-doa yang teks doanya itu ya betul-betul ada dalam Al-Quran dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya dalam hadis. Artinya teks doa tersebut adalah betul-betul bersumberkan dari wahyu. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali itu, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu surat Al-Baqarah ayat 201.
Misalnya di dua ayat di akhir Al-Baqarah juga itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai akhir. Itu doa al-maksurat. Dan banyak lagi, Rabbi habli minas solihin. Itu doa-doa al-maksurat, yaitu yang teksnya ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, ini doa ini teksnya ada dalam hadis dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Nah, doa-doa semacam ini adalah doa yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena lafadznya bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, doa itu ada yang disebut dengan ghairul ma'thurat, yaitu doa yang teks doanya, lafadz doanya tidak berdasarkan wahyu. Ya, tidak berdasarkan wahyu, bahkan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, boleh saja, silahkan, nggak ada masalah. Ya, contoh misalnya kita berdoa di hari ini, misalnya pada saat ini, ya Allah, di masjid ya yang mulia ini, ya Allah, di tempat yang mulia ini, ya Allah, saya memohon kepadamu, ya Allah, berkahi hidup kami, ya Allah, berkahi rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah, berkahi ilmu yang engkau amanahkan kepada kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, ya Allah, dan muliakan hidup kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, berikan hidayah dan petunjukmu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara, ya Allah. Itu doa nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan lafadznya pun pakai bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah doa begini boleh? Jawabannya, di mana salahnya kalau tidak boleh? Betul nggak, Ustaz? Karena berdoa itu tidak harus al-maksurat. Yes, doa yang terbaik adalah al-maksurat. Doa yang lafaz-lafaznya ada dalam Al-Quran dan hadis. Doa yang lafaz-lafaznya betul-betul ada berdasarkan wahyu. Itu the best of doa. Tapi tidak ada larangan berdoa bukan dari ayat Al-Quran, lafaz doanya, tidak ada larangan. Berdoa lafaznya bukan dari hadis Nabi yang sahih, tidak ada larangan. Berdoa mau dengan bahasa apapun silahkan. Yang bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia bahasa Indonesia. Yang orang Cina berdoa dengan bahasa dia, bahasa Cina. Yang orang Jepang berdoa dengan bahasa dia, yang orang Inggris berdoa dengan bahasa Inggris. Bahkan kita di Indonesia ini pun yang orang Sunda silakan berdoa dengan bahasa Sunda. Yang orang Jawa silakan berdoa dengan bahasa Jawa. Yang orang Minang silakan berdoa dengan bahasa Minang dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting dalam setiap doa dan permohonan kita kepada Allah, kita harus yakin. Satu, ud'uni astajib lakum. Itu yang kita harus yakin. Allah mengatakan, berdoalah engkau kepadaku, pasti doamu itu akan aku ijabah, dan pasti aku ijabah, kata Allah. Tapi dengan catatan, jika tidak ada hal-hal yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan salah satu catatannya adalah jika tidak ada hal-hal yang membuat doa kita ditolak. Karena ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Silahkan lihat dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis nomor 10. Silahkan. Hadisnya cukup panjang. Innallah, di situ hadisnya qala Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah Tuhan yang maha baik. Karena Allah adalah Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik.
Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam satu kitabnya menjelaskan makna thayyib yang kedua dari kata hadis tadi adalah innallaha thayyibun, Allah adalah Tuhan yang maha baik dan dia tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang halal-halal. Itu satu. Jadi hal yang membuat banyak doa tidak diijabah oleh Allah, hal yang membuat doa ditolak oleh Allah, karena banyak yang tidak halal masuk ke perut kita. Ini yang pertama, ya. Banyak yang haram-haram masuk ke perut kita. Nah, dalam kajian ilmu usul fikih dan ulama-ulama fikih, dan silakan baca kitab usul fikih apapun bab tentang apa itu pengertian haram. Nah, haram itu salah satu bentuk hukum yang disebut dengan al-hukmu taklifi. Hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu adalah wajib, mandub, haram, makruh, dan halal. Itu taklifi. Nah, salah satu hukum taklifi itu adalah haram. Haram itu apa? Al-haramu huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan maka yang melakukan itu berdosa dan dia dikatakan orang yang sedang bermaksiat kalau dia lakukan yang haram itu. Dan jika dia tinggalkan yang haram itu maka dia dapat pahala. Tapi dengan catatan segala yang haram itu akan mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkannya, dengan catatan kalau dia meninggalkan yang haram-haram itu semata hanya taat kepada larangan Allah tersebut. Ada orang yang meninggalkan yang haram bukan karena taat kepada larangan Allah, banyak. Kenapa enggak mencuri? Wah, kalau mencuri ntar ketahuan digebukin masa kan. Dan apa kata dunia? Kenapa kamu tidak mencuri? Wah, nanti kalau saya mencuri, korupsi, ditangkap sama polisi, masuk penjara. Jadi dia tidak mencurinya bukan karena taat kepada larangan Allah, tapi karena takut sanksi apa kata manusia atau sanksi yang diberikan oleh manusia. Sekalipun dia tidak mencuri, dia nggak dapat pahala itu. Jelas Pak ya? Berzina itu diharamkan oleh Allah, bahkan termasuk juga dosa besar. Kenapa Anda nggak berzina? Kenapa Anda nggak berselingkuh? Nanti kalau ketahuan apa kata dunia? Kalau ketahuan nanti apa kata istri saya? Kalau ketahuan apa kata suami saya? Kalau ketahuan nanti kasihan anak-anak saya. Dia tidak berzina bukan karena taat kepada larangan Allah, tapi karena manusia. Walaupun kan karena istrinya iya, tapi kan tetap istri adalah manusia. Walaupun karena keluarganya iya, keluarga adalah kan tetap manusia. Jadi kalau ingin yang haram-haram dan segala perbuatan yang haram itu kita tinggalkan, bernilai ibadah di hadapan Allah dan dapat pahala kita meninggalkan yang haram itu, niatnya semata hanya taat atas larangan Allah tersebut. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajjis syakirin. Siapa orang, kata Allah, yang melakukan perbuatan baik, positif, tapi niatnya thawabad dunya, dia hanya ingin mendapatkan balasan di dunia, ya sudah kami berikan pahala di dunia, ya balasan di dunia saja, kata Allah. Tapi kalau dia menginginkan akhirat, ya dia juga akan mendapatkan pahala untuk bekal akhiratnya nanti setelah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gampang yang kita kenal dan bahkan hafal hadisnya, familiar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sebenarnya cukup panjang, tapi yang pendeknya aja.
Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat sampai situ aja dah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat dia melakukan perbuatan tersebut. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang melakukan perbuatan, dia akan mendapatkan ganjaran dan balasan apa dari Allah? Manawa, tergantung niatnya dalam melakukan itu untuk apa. Jelas Pak ya? Makanya orang melakukan satu kebaikan, satu hal yang positif, misalnya di dekat rumahnya ada jalan berlubang, takut orang celaka, apalagi kalau lagi hujan, dia beli pasir, dibeli semen, ya, kemudian dibeli split, dia minta bantuan sama tukang, tolong Pak, ini lubang ini tolong diselesaikan, ini pasirnya, ini semennya, ini splitnya. Positif perbuatan itu, yes. Bermanfaat, yes. Bisa menghindarkan hal yang negatif pada manusia, yes. Tapi apakah dia dapat pahala? Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau niatnya walaupun dia melakukan hal yang positif, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan apresiasi sebagai pencitraan supaya dikatakan dia orang yang peduli lingkungan, tidak ada sedikit pun karena Allah, ya nggak dapat pahala. Walaupun yang dilakukan hal yang baik dan positif. Jelas Pak ya? Jadi hal yang haram pun akan dapat pahala kalau ditinggalkan. Kalau kita meninggalkannya, niatkan ini karena taat saya kepada larangan Allah Subhanahu wa taala dan semata untuk saya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Clear ya Pak ya? Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi yang haram itu ada dua macam. Satu disebut dengan haramun lizatihi. Yang kedua haramun li ghairihi. Apa itu haramun lizatihi? Sesuatu yang haram yang memang perbuatan itu asalnya memang sudah haram. Atau barang itu memang sudah haram gitu. Zatnya memang sudah haram. Contoh daging babi itu zatnya memang sudah haram. Contoh minuman keras itu zatnya memang sudah haram. Contoh mencuri, berzina itu memang perbuatan itu memang zatnya sudah haram. Itu namanya haramun lizatihi. Tapi ada haramun yang kedua yang jarang orang tahu. Namanya disebut haramun li ghairihi. Apa itu haramun li ghairihi? Haramun li ghairihi itu sesuatu benda atau apapun lah, misalnya saya taruh misalnya air mineral yang ada di gelas ini. Ini secara fisik air mineral ini halal. Secara fisik ya. Enggak haram secara fisik. Tapi kalau saya dapatkan air mineral ini dengan cara mencuri, atau air mineral ini saya dapatkan dengan cara saya beli dengan uang hasil perbuatan yang haram, walaupun yang saya minum air mineral, maka air mineral ini jadi haram saya minum. Kenapa haram? Karena ada hal yang haram yang sudah menyatu dengan air mineral ini yang nggak bisa dipisahkan. Jelas Pak? Itu haramun bizatihi. Haramun li ghairihi. Nah, ini yang kita harus paham. Nah, di antara yang membuat doa tidak diijabah, kita ini banyak melakukan bahkan mengkonsumsi yang haram-haram ini, Pak. Baik haramun li zatihi, bahkan haram li ghairihi. Karena hadis yang saya katakan tadi itu diakhiri oleh Rasulullah dengan ungkapan begini dalam teks hadisnya. Ya. Summa dzakara ar-rajula yutilus safara
Ash'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb wa mathamuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Kemudian Rasul memberikan atau menyebutkan satu kisah seorang yang dalam keadaan musafir dalam perjalanan yang jauh. Tapi walaupun dia dalam keadaan musafir, perjalanan yang jauh, dia tetap melakukan ibadahnya. Bahkan dia berdoa. Biasa orang yang dalam keadaan musafir itu pakaiannya sudah mulai lusuh, penampilannya pun sudah mulai nggak keren, bahkan nggak wangi, bau keringat macam-macam. Itu namanya ash'asa wa akbaro. Ya, bajunya sudah mulai lusuh, sudah mulai berdebu, penampilannya pun sudah mulai ya nggak rapi. Ya. Tapi walaupun dia dalam keadaan perjalanan jauh, dia tetap berdoa. Sampai dalam berdoa itu di hadis Nabi itu dikatakan yamuddu yadaihi ila sama. Dia tengadahkan kedua tangannya ke langit, saking khusyuknya dia dalam berdoa. Nah ini hadis Pak, salah satu dasar kalau berdoa itu tengadahkan kedua tangan ke langit. Ya, ini sekarang saya nggak tahu ada yang berdoa pakai begini, amin. Saya nggak ngerti saya. Atau diam aja begini. Ya, oke lah itu sudah nggak usah bahasa. Ini aja dulu. Nah dia berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang diminta dalam keadaan perjalanan? Tetap dia beribadah, tetap dia berdoa dengan khusyuk, bahkan sampai meneteskan air matanya dalam berdoa, ingin doanya diijabah oleh Allah. Tapi apa kata Rasul? Wa mat'amu haram. Orang ini walaupun sudah seperti itu doanya, selama ini dia banyak makan makanan yang haram-haram. Wa masbarohbuhu haram. Orang ini walaupun begitu doanya, dia banyak minum yang haram-haram. Wa malbasuhu haram. Bahkan orang ini walaupun sudah begitu doanya, pakaiannya pakaian yang haram-haram. Bahkan yang mengerikan lagi kata Rasul, wa ghudhiya bil haram. Selama ini dia kenyang dengan yang haram-haram. Baik haramun li zatihi maupun haramun li ghairihi. Sekali lagi Pak, baik haramun li zatihi maupun haramun li ghairihi. Kata Rasul mengakhiri hadis ini, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah sementara dia masih tidak menjaga dirinya dari yang haram-haram. Oke Pak. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Allah itu Pak, wa annallaha laisa bidzalamin lil abid. Itu salah satunya sifatnya Allah. Kata-kata hamba dalam Al-Quran itu ada istilah ibad, ada kata abid. Kalau tidak percaya silakan buka kamus Arab ke Arab. Al-Quran hadis itu bahasa Arab. Nggak akan kita memahaminya dengan benar kecuali menurut pemahaman orang Arab. Caranya buka kamus Arab ke Arab supaya nggak salah kita memahaminya. Sama dengan kalau orang belajar bahasa Indonesia, supaya nggak salah dalam memahami kata per kata dalam bahasa Indonesia, buka kamus bahasa Indonesia. Seperti kalau dulu itu yang dikenal kamus bahasa Indonesia Purwadarminta. Ini kadang-kadang ada orang maaf cuma ngandalin terjemah, gayanya udah paling apa Pak? Ini kan yang terjadi tuh. Nah dalam bahasa Arab, abid dengan ibad itu beda. Makanya ada istilah wa ibadur rahman. Ada wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ternyata kalau abid itu artinya adalah hamba-hamba Allah, ya. Yang bagaimana? Yang enggak jelas. Baik yang suka melakukan dosa, baik yang biasa-biasa aja, itu abid namanya. Makin banyak maksiatnya, itu abid namanya Pak. Bahkan yang kafir gitu loh.
Tapi kalau ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang taat-taat. Itu pengertiannya. Nah, hamba Allah yang abid saja, yang nggak jelas saya katakan tadi aja, Allah masih nggak menzolimi gitu loh Pak. Nyatanya banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah, bahkan menistakan agama Allah, masih tetap toh dikasih rezeki oleh Allah. Betul kan Pak? Yang penting dia melalui proses, yang penting potensi yang ada pada dirinya dimaksimalkan, dioptimalkan, rezeki dijemput oleh dia dengan cara yang maksimal dan optimal. Dengan istilah kalau bekerja itu betul-betul hard work, smart way. Walaupun dia nggak beriman dapat. Lah kita walaupun beriman kalau dalam menjemput rezeki tidak ada hard work, ya, hard work kita nggak ada, smart way kita nggak ada, apalagi kita nggak tahu potensi diri kita, ya maaf aja. Jangan salahkan Allah kalau rezeki yang Allah berikan kepada kita, maaf, jauh di bawah mereka. Kenapa? Allah itu anallah laisa bidzalamin lil abid. Oke Pak, apalagi yang bekerja sungguh-sungguh, yang bekerja dengan cara yang smart, itu ibadur rahman. Wih, dahsyat itu. Rezekinya insya Allah bukan cuma banyak, bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tadi banyak pun nggak diberkahi oleh Allah. Oke Pak ya, paham ya. Nah, jadi berdoa tidak harus lafadznya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun yes, doa yang terbaik adalah doa yang lafadznya ada dalam Al-Quran dan hadis. Makanya itu silakan berdoa dengan cara apapun, tapi dengan syarat etika doa itu dipatuhi. Kalau dalam agama kita itu berdoa yang bagus adalah dalam keadaan suci dari hadas besar bahkan hadas kecil. Berdoa yang bagus tolong beretika kepada Allah tempat kita memohon, tutup aurat. Berdoa yang bagus itu yang seperti apa? Menghadap kiblat. Berdoa yang bagus itu kayak apa? Khusyuk dalam berdoa. Itu kan tuh. Nah insya Allah kalau syarat-syarat itu kita penuhi, insya Allah wa anallaha laisa bidzalamin lil abid, Allah nggak akan menzolimi. Dan insya Allah ud'uni astajib lakum, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hindari hal yang membuat doa kita ditolak oleh Allah. Salah satunya jaga diri kita dari yang haram-haram. Baik yang haram itu haramun li zatihi, memang barangnya, perbuatan itu memang sudah haram, atau yang disebut dengan haramun li ghairihi, sesuatu itu, benda itu memang kelihatannya halal, tapi ada suatu barang, hal yang eksternal yang haram yang sudah menyatu dengan barang itu yang nggak bisa dipisahkan. Oke Pak ya. Nah sebaiknya juga berdoa, tengadahkan tangan kita ke langit, menunjukkan tanda khusyuk kita dan tanda keseriusan kita dalam memohon kepada Allah. Ada yang bertanya, apa sih khusyuk? Khusyuk itu apakah lupa segalanya? Bukan. Kalau lupa segalanya itu hilang ingatan namanya. Ya Pak, ada orang bilang khusyuk adalah lupa segalanya. Bukan. Khusyuk itu pernah saya dengarkan ceramah dari Profesor Dr. Quraisyhab, bahkan saya baca juga buku beliau tentang makna khusyuk. Khusyuk itu adalah mampu menghadirkan kebesaran Allah di dalam hati kita, di dalam kita beribadah dan di dalam kita berdoa. Itu namanya khusyuk. Oke, kembali kepada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi nggak perlu dipersoalkan apakah hadis doif atau bukan. Karena kalau kita mempersoalkan, jangankan hadis doif, jangankan yang berbahasa Arab, doa pakai bahasa Sunda aja boleh kok. Doa pakai bahasa Jawa aja boleh kok. Doa pakai bahasa apa lagi Pak? Bahasa Inggris juga boleh. Ada yang bilang, oh kan bahasa Inggris orang kafir. Siapa? Nggak ada bahasa kafir di dunia ini. Semua bahasa di dunia ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya pernah mendengarkan satu penjelasan di radio Australia yang berbahasa Indonesia. Sangat luas dan detail penjelasan yang ketika itu yang menjelaskan memang udah lama. Nu'aim Khayyat yang menjelaskan. Ya, subhanallah. Kenapa di dunia ini banyak bahasa? Bahkan satu kata bisa berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Orang Betawi aja, Pak. Betawi Pasar Minggu dengan Betawi Tanah Abang itu iseng, itu beda artinya, Pak. Ya, karena saya lahir di Tanah Abang, besar di Jakarta, jadi ngerti, pernah tinggal di Pasar Minggu. Kalau Betawi orang Tanah Abang, iseng itu jahil, suka gangguin orang, itu iseng. Oh, iseng aja lu katanya. Itu kata Betawi Tanah Abang. Tapi kata Betawi Pasar Minggu, orang Lenteng Agung, iseng itu apa? Takut. Iseng gua di sini katanya, takut. Itu sama-sama Betawi. Betawinya Tanah Abang atau Senayan dengan Kebayoran Lama aja udah beda itu. Lah, lu tong kemana ya? Bujubune yang udah lama gua nggak ngeliat lu kan ya. Itu Kebayoran Lama, Celeduk. Senayan lain lagi. Lah, itu satu apa, Pak? Satu suku lain. Kemayoran beda lagi, Pak. Lah, apalagi di dunia ini, maka nggak heran. Secara garis besar dalam ilmu sosiologi yang pernah saya baca, itu di Indonesia ini nggak kurang 700 bahasa daerah dengan logat-logatnya kan, nggak kurang 700 logat. Apalagi di dunia, ya, apalagi di dunia. Nah, ternyata bahasan Nu'aim Khayyat ketika itu dia dengar, memang dasarnya Al-Quran. Siapapun ahli bahasa sampai sekarang belum bisa menemukan jawaban yang pasti tentang kenapa kok manusia ini bisa berbeda-beda bahasa. Katanya Nu'aim Khayyat, siapapun profesor, ahli bahasa, silahkan kaji, nggak akan pernah bisa menemukan jawaban yang pasti yang disepakati tentang kenapa manusia bisa berbeda dalam mengucapkan satu kata bahkan dan terbentuk beberapa bahasa. Jawabannya wa min ayatihi. Nah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di situ Allah bilang wahtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sebetulnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak ya. Jadi bahasa apapun nggak ada bahasa orang kafir. Bahasa apapun itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa silahkan dengan bahasa apapun. Nggak salah. Yang penting tadi etika berdoa kita ikuti. Setuju, Pak ya? Oke. Kalau gitu apa artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, oh kalau gitu kita butuh keberkahan dari Allah itu hanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Selain bulan Rajab dan Sya'ban kita nggak butuh doa. Ada dalam ilmu usul fikih itu salah satu konsep dalam memutuskan hukum itu ada namanya adalah ya di situ al-jam'u bainal adillah. Ini bab inti dalam mempelajari ilmu usul fikih. Namanya adalah turuqus istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Ya, dengan istilah al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Apa itu al-jam'u bainal adillah? Kalau berdalil itu jangan cuma satu dalil, cari dalil yang lain. Nah, ternyata keberkahan itu sepanjang masa kita minta, Pak, seumur hidup kita, supaya hidup kita diberkahi oleh Allah dari kita bangun tidur sampai tidur kembali dan dimanapun kita berada, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jangan sampai kita lepas dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Kalau kita ketemu saudara kita mulai acara, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalil salah satunya, Pak. Apa sih artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah berikan senantiasa kepada engkau, wahai saudaraku.
warahmatullah, bahkan semoga rahmat dan kasih sayang Allah pun Allah berikan pada waktu yang sama kepadamu. Gak cukup hanya sekedar keselamatan, rahmat dan kasih sayang dari Allah, tapi wabarakatuhu, pakai jamak plural, bukan wabarakatuh, wabarakatuhu. Semoga juga selain keselamatan, selain rahmat dan kasih sayang dari Allah, juga aku doakan engkau wahai saudaraku, supaya Allah senantiasa memberikan keberkahan-keberkahan kepadamu. Harta diberkahi oleh Allah, umur diberkahi oleh Allah, keluarga diberkahi oleh Allah, jabatan diberkahi oleh Allah, ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan diberkahi oleh Allah, anak diberkahi oleh Allah. Semua tiap langkah kita, detik demi detik, menit demi menit, jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kehidupan kita sampai kita memasuki apa yang disebut dengan kematian. Semoga keberkahan Allah itu jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Dahsyat ini Pak. Nah, kenapa kok di bulan Rajab aja doa ini, kok di bulan Sa'ban aja doa ini? Iya, kita masuk Rajab, masuk bulan Sa'ban, itu sebetulnya motivasi. Kenapa? Karena setelah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, di situ ada kata-kata wa balighna Ramadan. Sebagai motivasi supaya di bulan Rajab itu kita sudah siap untuk menghadapi bulan Ramadan gitu loh Pak. Udah mempersiapkan A sampai Z untuk menghadapi bulan Ramadan. Jelas Pak ya? Supaya kita siap menghadapi bulan suci Ramadan itu. Sebab kalau sudah siap bulan suci Ramadan itu kita hadapi Pak, oh dahsyat. Dahsyat kalau Ramadan itu sudah siap. Makanya penyambutan bulan suci Ramadan itu dikenal dengan istilah tarhib Ramadan. Makanya panitia masjid, musola atau apapun ya, kalau seandainya buat spanduk pengucapan selamat memasuki bulan Ramadan, jangan tulis ahlan wa sahlan ya Ramadan, nggak baik, nggak benar itu. Walaupun artinya ahlan wa sahlan, selamat datang, marhaban, selamat datang. Ya. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban? Kalau ahlan wa sahlan itu selamat datang, tapi konotasinya pemberian fasilitas. Kalau ahlan wa sahlan selamat datang juga artinya, tapi adalah ya dari perasaan, dari lubuk hati yang dalam, rasa bahagia dan gembira. Itu Pak. Maka kalau tamu yang datang, teman yang datang, saudara yang datang, ya silahkan dua-duanya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, silahkan. Kenapa? Datang saudara kita, datang teman kita, datang guru kita ke rumah kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa artinya ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan, selama engkau berada di tempat kami, aku anggap kau sebagai ahli saudara keluarga kami. Wasahlan, kemudahan, dan insya Allah selama kau berada di tempat kami, segala apapun fasilitas kemudahan aku berikan untukmu yang saya mampu. Konotasi ahlan wasahlan itu pemakaiannya adalah untuk memberikan fasilitas. Itu namanya selamat datang. Kalau marhaban itu selamat datang juga, tapi konotasinya adalah penyambutan dari lubuk hati yang dalam secara ikhlas dan gembira. Maka disebut marhaban. Apa itu marhaban? Selamat datang, dengan kedatanganmu aku sambut dari lubuk hatiku yang dalam dengan rasa sukacita, bahagia dan gembira. Jelas Pak? Maka yang cocok bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan atau ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, cukup marhaban ya Ramadan. Itu. Makanya kalau orang Arab yang ngerti bahasa Arab, kalau ada ungkapan selamat datang Ramadan, diucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, itu orang yang ngerti bahasa Arab cuma nyengir doang gitu.
Walaupun artinya sama-sama selamat datang, tapi konotasinya ahlan wa sahlan itu bukan untuk menyatakan rasa bahagia, tapi pemberian fasilitas. Bisa dipaham, Pak? Makanya itu penyambutan bulan Ramadan acaranya biasanya disebut tarhib Ramadan. Karena kata tarhib itu kalau kita belajar bahasa Arab di asal kata rohaba yurohibu tarhiban ala wazni fa'ala yufa'ilu ya taf'ilan. Itu akar katanya sama dengan kata yaitu marhaban. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah step by step, Pak ya. Saya ingin supaya kita utuh memahaminya. Pertanyaannya adalah sekarang, apa sih berkah itu gitu loh? Berkah itu apa? Apa bedanya berkah dengan berkat? Ya, berkat itu belum tentu diberkahi. Kalau yang berkah itu insya Allah lebih dari berkat, gitu aja kali ya. Inginnya dapat berkat yang berkah, kan gitu Pak. Jangan dapat berkat tapi nggak berkah. Oke, barokah itu bahasa Arab, barokatun. Silakan lihat kamus Arab ke Arab. Nah, dalam kamus bahasa Arab itu al-barokah adalah ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Maka ulama-ulama mengartikan berkah itu apa dan apa ciri-cirinya. Harta yang diberkahi oleh Allah adalah harta yang dengan bertambahnya harta itu atau harta itu sendiri menambah kebaikan dari orang yang diberikan harta itu. Ilmu yang diberkahi oleh adalah ilmu yang bagaimana? Dengan ilmu itu bertambah kebaikan dari orang itu. Pangkat dan jabatan yang diberkahi oleh Allah adalah pangkat dan jabatan. Dengan jabatan itu bertambah kebaikannya orang tersebut. Keluarga yang diberkahi oleh Allah adalah keluarga. Dengan bertambahnya keluarganya, dapat menantu, dapat anak, dapat cucu, semakin bertambah kebaikan dalam keluarga itu. Umur yang diberkahi oleh Allah dengan bertambah usia, walaupun umur semakin kurang, semakin baik orang tersebut. Maka ciri keberkahan adalah minimal ada 3. 1, harta yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, jabatan yang diberkahi oleh Allah adalah semakin terbuka rezekinya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah usianya, semakin tinggi pangkat dan jabatannya, dia semakin dekat kepada Allah dan ibadahnya semakin baik dan meningkat. Itu cirinya hartanya diberkahi oleh Allah. Yang kedua, ringkas saja udah bel. Yang kedua, harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah adalah harta tersebut walaupun berlimpah, jabatan tersebut walaupun semakin tinggi dan strategis, semakin membuat dia semakin tawaduk, rendah hati, tidak sombong dan tidak zalim. Harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah, usia yang diberkahi oleh Allah. Ciri yang ketiga yang mendapatkan manfaat dan kebaikan bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja. Orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari ilmunya. Saya pas mendengar senyum-senyum saya. Ada seorang ustadz kemarin itu ceramah, Fir'aun itu zalim, dia bilang. Dan tidak ada yang mengalahi kezaliman Fir'aun katanya. Nggak ada. Sampai menginstruksikan bunuh anak laki-laki setiap yang lahir. Ya Pak ya. Tapi sezolim-zolimnya Fir'aun nggak ada matok laut merah katanya Pak. Laut merah tuh aman katanya. Padahal Fir'aun tuh zolim dia bilang. Ini kata Ustadz. Ya, Dasat Latif apa siapa Pak ya? Hah? Ustadz Abdul Somad? Yang nggak tahu dah tuh. Saya kesel. Aduh, cengar cengir. Ya Allah. Jelas Pak ya? Jadi orang kalau semakin sombong dengan ilmunya, semakin angkuh dengan ilmunya, semakin jauh dari Allah, semakin acak kadul ibadahnya, semakin zalim dengan walaupun hartanya bertambah, jabatannya semakin tinggi, maaf,
itu hartanya sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, selain kita minta keberkahan dari Allah, wa balikna Ramadan, sampaikan usia kami ya Allah sampai bisa memasuki bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf karena ingin bulan puasa tahun bulan depan sudah masuk Ramadan. Apabila mungkin selama ini taklim ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sekali lagi ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Terakhir, masih ada terakhir lagi, nggak apa? Saya bawa brosur Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Ya, kalau ada yang anaknya, cucunya, keponakannya, saudaranya yang ingin memasukkan ke pesantren, silahkan diambil brosur ini. Alhamdulillah jemaah dari Masjid Telaga Kahuripan ini sudah beberapa orang yang yang jadi alumni. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau tanya tentang bagaimana Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, jangan nanya sama saya. Tanya kepada orang tuanya yang anaknya sudah jadi alumni atau yang anaknya yang masih di sana, yang ada di sini. Kenapa? Kalau saya yang nerangin nanti kata orang Betawi, laut siapa yang ngasinin? Nah, jadi lebih baik tanya langsung kepada yang merasakan bagaimana pendidikan di sini. Ya, silahkan. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.